Kebosanan. Kebosanan adalah perasaan tidak puas atau gelisah yang muncul ketika pikiran dan tubuh kekurangan stimulasi atau keterlibatan. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang bosan dan kenapa kalian itu harus lebih banyak bosan. Hi, I'm your teller Mr. Cube, and before we dive into the explanation, remember, biarkan informasi ini menjadi pilihanmu, bukan kewajibanmu, sebab aku hanya berbagi denganmu, bukan mengarahkanmu. Thank you. Oke, kenapa kita harus lebih banyak bosan? Karena pada zaman sekarang ini kita lebih banyak mendapatkan distraksi dari luar. Kita lebih banyak memiliki jalan keluar instan. Kalau semisalnya kita ada di masanya kita bosan. Oke, gini. Coba kapan terakhir kali kalian merasa bosan lalu tidak langsung ambil HP, buka YouTube, ambil HP, buka Reels, ambil HP, main game gitu. Kalian tidak langsung mencari distraksi yang lain, tapi kalian let it simmer. Kalian biarkan bosan tersebut tetap menjadi ada. Jarang kan? Itu karena di zaman sekarang itu banyak banget distraksi di HP kita, gadget kita, laptop kita gitu kan ya. Kalau kita bosan sedikit aja, kita bisa tinggal buka YouTube, nge-scroll cari video-video yang menarik gitu. Kalau misalnya kita bosan, kita bisa nge-scroll TikTok, nge-scroll Reels, IG, sosial media. Terus kalau misalnya kita bosan, kita bisa main game sama temen gitu. Jadi kita nggak punya waktu buat bosan sama sekali. Nah, efeknya apa? Efeknya kita itu jarang memproses informasi secara internal gitu. Nah, bosan yang aku maksud itu apa? Bosan yang aku maksud itu bosan di mana saat kita tidak ada yang harus dilakukan secara eksternal. Jadi, otak kita beralih ke internal. Kita mulai ngeproses, kita mulai memapping, kita mulai mensambungkan informasi-informasi yang ada di dalam diri kita sendiri menjadi sesuatu yang utuh atau sesuatu yang menurut kita cukup gitu. Biasanya orang-orang bilang itu wandering mode. Nah, ada juga tipe bosan yang lain gini. Pas aku jelasin hal ini ke teman-teman yang lain gitu, teman-teman aku, dia masuk ke tipe bosan di mana kalian tidak tertarik dengan aktivitas yang kalian lakukan. Itu juga termasuk bosan gitu. Soalnya gini, kalau kalian pikirin, kita tidak tertarik sama hal eksternal yang lagi kita lakuin gitu kan ya. Kalau di pikiran kita, mentally, kita nggak mikir kalau externally kita ada apa-apa gitu. Kita nggak engaging di luar. Jadi merasa tidak enak gitu. Cuman yang itu tuh jarang banget masuk ke wandering mode. Kita jarang memetakan, menyambungkan informasi-informasi yang kita punya secara internal, jarang. Yang kita rasain pas itu tuh cuman rasa tidak enak biasanya, ya kan? Dan saat kita externally nggak punya apa-apa juga, belum tentu kita bakal memasuki mode di mana kita memproses sesuatu secara internal gitu. Belum tentu, ya kan? Tapi masalah orang-orang sekarang itu, mereka aja nggak punya kesempatan untuk menjadi bosan gitu. Karena kita banyak banget distraksi, sekali lagi kan ya. Kita banyak banget distraksi di dunia ini buat sekarang gitu. Karena itu kita harus secara sadar nih, ini lebih mudah. Kalau kita secara sadar ingin bosan, tunggu biar aku bosan terus mulai memproses secara internal, itu biasanya lebih gampang masuk ke wandering mode gitu. Nah, terus kenapa kita pengen masuk ke wandering mode? Manfaatnya kurang lebih ada 4. Yang pertama itu kreativitas. Ini kan seperti yang kita tahu, seperti yang aku tadi udah jelasin, wandering mode itu mode di mana otak kalian menjelajah apa? Menjelajah informasi-informasi yang ada di pikiran kalian gitu. Nah, aku coba tanya ke kalian, ide atau misalnya kreativitas gitu, ide-ide muncul gimana caranya bisa muncul gitu kan? Caranya itu kita ngeproses informasi yang ada di pikiran kita, ya kan? Nih contoh,
aku ada informasi kalau aku bisa programming, aku ngerti cara seluk-beluk ngebuat aplikasi, ngebuat website yang bisa diberikan as a service, ya kan, sebagai layanan. Nah, setelah itu aku dapat informasi habis baca berita kalau semisalnya orang-orang sekarang itu kebanyakan kesulitan struggling di mental health gitu. Terus aku baca artikel kedua, aku dapat informasi lagi kalau AI chatbot ini menjalar ke semua industri gitu, ya kan. Setelah itu aku proses secara internally, muncullah ide untuk membuat chatbot terapis gitu, ya kan. Karena pertama, aku punya informasi kalau misalnya bagaimana cara SaaS atau software as a service itu dibuat, ya kan. Terus aku juga bisa melakukannya. Pas udah itu aku dapat informasi terapi gitu kan ya, bukan terapi, mental health. Mental health, terus ada informasi di aku juga terapi gitu kan ya. Mental health digabungin lagi kalau misalnya informasi tentang AI chatbot ini gitu. Pas udah itu aku proses. Oke. Aku cari tahu gimana kalau semisalnya aku buat AI chatbot itu, manfaatnya apa, efek ke society-nya apa gitu kan ya. Peluangnya untuk berguna di masyarakat seberapa besar gitu. Ya kan? Nah, itu contohnya. Itu aku dapat ide gitu kan ya. Jadi wandering mode ini sebenarnya bisa membuat kita lebih banyak percentage mendapatkan ide, ya kan? Coba kalau kalian pikirin gitu, kalian dapat ide kapan gitu? Dapat ide biasanya kan muncul pas hal-hal random gitu, ya kan? Nah, secara tidak sadar itu unconsciously otak kalian itu lagi masuk ke wandering mode. Orang-orang bilangnya kayak gitu ya, nah, wandering mode. Makanya kalian bisa dapat ide. Karena itu kreativitas kalian juga bisa lebih meningkat. Nah, yang kedua itu ada pembentukan identitas diri. Nah, ini kita masuk ke topik yang agak berat. Soalnya aku mau ngambil sesuatu di sini. Bukan mau ngambil sesuatu, mau point out sesuatu di sini. Oke, nih. Pembentukan identitas diri. Nih, kalian orangnya pemarah nggak? Nah, kalau misalnya kamu jawab, nggak sih, aku nggak pemarah gitu kan ya. Unconsciously, ya kan, secara diri kalian sendiri, kalian sebenarnya waktu itu tadi lagi ngeproses secara internal, pasti dong mikirin itu secara internal, bukan eksternal gitu kan ya. Nah, tapi yang aku mau point out ini itu kalian ngambil informasi-informasi yang ada di diri kalian, yang ada di otak kalian gitu. Contoh, aku bilang kan tadi aku nggak pemarah. Kok aku bisa nyimpulin kayak gitu? Kok aku bisa tahu kalau misalnya diri aku itu nggak pemarah, ya kan? Aku bisa nyimpulin hal tersebut karena aku itu lihat skenario-skenario yang sebelumnya pernah terjadi. Itu informasi, oke? Informasi yang ada di otak kita. Terus skenario A, aku marah nggak? Nggak. Skenario B, aku marah nggak? Nggak. Aku cuman bener-bener push limit pas bener-bener kesel banget. Baru aku mulai marah gitu. Makanya aku menyimpulkan kalau diri aku nggak marah. Contohnya begitu, ya kan? Nah, identitas diri ini juga, ya kan? Identitas kita sendiri ini juga ada satu topik yang mau aku tambahin itu tuh, yaitu ini makna hidup atau tujuan hidup, ya kan. Nih, sebenarnya identitas diri itu banyak gitu kan ya. Kalian harus mengenal diri kalian sendiri kalau misalnya hidup kalian ingin enak, menurut aku begitu, ya kan. Nah, makna tujuan ini itu hal yang termasuk dari identitas diri pasti. Tapi orang-orang sekarang itu kadang struggle di apa makna kita hidup, apa tujuan kita hidup ini buat apa gitu, ya kan. Sampai-sampai makna hidup ini sekarang bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita sendiri bisa menjadi depresi, ya kan. Salah satu alasan, oke? Bukan pasti. Nah, tapi masalahnya makna atau tujuan hidup ini banyak orang-orang yang di luar sana ngiranya
kita itu harus cari, ya kan? Tapi aku sendiri berargumen kalau misalnya makna hidup itu bukan dicari, itu tuh dibuat. Loh, gimana kan ya? Banyak orang malah orang-orang yang udah dapat makna hidup sendiri itu kan mereka nemu dulu kan ya. Nah, tapi banyak orang yang miss-nya di sini. Kita nyari informasi di luar, ya kan? Itu cuma informasi. Informasi tersebut bisa berharga untuk dijadiin makna hidup. Itu tuh kalau misalnya kalian internally proses the information, ya kan? Secara internal, kalian mulai ngeproses informasi tersebut, informasi yang udah kita dapat dari luar, sampai pada akhirnya menurut kalian sendiri informasi tersebut tuh berharga untuk dijadiin makna hidup gitu. Jadi sebenarnya makna hidup itu bukan ada di luar sana. Makna hidup itu gak bener-bener harus dicari. Jadi kita keluar sana itu tuh buat dapet informasi yang harus kita proses gitu. Jadi aku nggak bilang kalau misalnya aku nggak bilang kalau kita itu nggak harus cari makna hidup. Nyari sesuatu secara eksternal di luar sana itu tuh harus. Soalnya kan itu juga informasi, biar kita nambah informasi dalam diri kita yang bisa kita proses gitu kan ya. Tapi masalahnya kan orang-orang sekarang itu terlalu banyak yang dikerjain secara eksternal sampai-sampai mereka lupa untuk mengerjakan yang internal, ngeproses semua informasi itu gitu. Makanya orang-orang misconception kalau misalnya makna hidup itu dicari. Menurut aku itu dibuat karena itu tuh kita buat secara internal. Itu tuh biasanya kita bisa dapetin dengan cara wandering mode. Selanjutnya juga ada pemahaman akan sesuatu. Yang ketiga, pemahaman akan sesuatu. Nih, ini udah aku sering omong kan ya. Wandering mode ini dimana kita mulai ngejelajah informasi-informasi yang kita punya untuk membuat sesuatu yang utuh. Gitu, membuat suatu kesimpulan. Kalau kalian masih nggak ngerti setelah aku jelasin kayak gitu juga kan ya. Nih aku kasih skenario nih. Ada logaritma gitu. Logaritma aku nggak tahu kenapa ada rumus logaritma. Pas udah itu aku mulai cari-cari research, keluarkan eksternal, cari dapat informasinya. Tapi aku masih nggak paham. Aku mulai menjelajah secara otak aku. Aku pikirin kenapa ini bisa nyambung ke informasi yang ini gitu. Kenapa informasi ini malah nyambung ke informasi ini. Pas udah itu aku dapat kesimpulan kenapa logaritma itu rumus yang ada di dunia ini gitu, ya kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke benefit keempat, yaitu pemikiran masa depan. Kasarnya perencanaan. Gini, aku ada temen namanya Farel gitu kan ya. Dia itu dapat ide untuk turnamen selanjutnya dengan cara boker. Dia BAB karena nggak ada yang bisa dilakuin secara eksternal. Jadi dia mulai ngeproses secara internal, unconsciously. Secara tidak sadar dia mulai masuk ke wandering mode. Akhirnya dia dapat combo untuk bisa dilakuin di match selanjutnya gitu, ya kan? Terus dia juga mulai paham kira-kira selanjutnya karena lawannya orang ini stylenya kayak gini, dia kira-kira harus gimana. Itu mulai ngerencanain gitu. Jadi dia ngeproses semua informasi-informasi itu secara internal, ya kan? Akhirnya dia dapat rencana untuk match ke depannya. Nah, itu yang aku maksud dari pemikiran masa depan. Maksudnya rencana, kasarnya gitu. Karena itu benefit-benefitnya udah lumayan gitu kan ya kalau kalian pikir-pikirin. Jadi kita harus lebih banyak bosan, intinya itu, ya kan? Tapi jangan sampai kita terlalu banyak bosan. Kalau kita terlalu banyak bosan, malah bisa efeknya negatif. Sesuatu yang terlalu banyak itu pasti tidak baik, begitu. Tapi orang-orang sekarang kan gak seimbangnya, jarang bosan gitu, jarang ngeproses informasi-informasi yang telah mereka punya. Karena itu aku saranin buat kalian untuk lebih banyak bosan secara sadar. Ya kan, kalau kalian ada di waktu istirahat gitu, gak usah buka HP. Simpen HP di pinggir kalian. Pas udah itu kalian duduk di sana. Aku yakin wandering mode itu bakal datang sendiri ke kalian. Begitu.
Sebentar, jangan keluar dulu. Pertama-tama aku mau ucapin rasa terima kasih sudah menonton videonya. Pas sudah itu, aku juga pengen open discussion di kolom komentar untuk orang-orang yang sudah menonton video ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalau ada singgahan, apa itu namanya? Ya, ada opposite opinion, argumen, kalian welcome untuk ngomong di komentar. Pas sudah itu aku bakal jawab. Akan kita diskusi aja. Dan aku juga mau kasih satu pesan terakhir. Kadang jawaban yang kita cari lahir dalam sepi, dalam ruang bosan yang sering kita hindari. Sebab saat itu kita mulai berhenti mengejar dunia luar ini dan mulai menelusuri tentang apa yang tersembunyi di dalam diri. See you in the next video. Thank you.